Halo, selamat malam para pendengar setia podcast persembahan dari SMCR FK UNES. Selamat datang di Birama, Bincang Sama-Sama episode 2. Perkenalkan, saya Laili Rahmah Ramadhani, mahasiswa FK UNES tahun 2020, yang malam hari ini akan memandu perbincangan Birama episode 2. Kali ini tentu saya tidak sendirian. Kali ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial, yang mana narasumber kita yang luar biasa. Nah, berhubung kesempatan ini kesempatan yang spesial, yuk mari kita ulik, kita gali, kita cari informasi dan ilmu sebanyak-banyaknya bersama Dr. Inka Kusumastuti, Magister Biomed, Spesialis Kesehatan Jiwa. Pada Birama episode 2 ini, kita akan membahas suatu hal yang sangat relate dengan kita nih sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa kedokteran, yaitu tentang preventing and getting over burnout syndrome. Penasaran apa saja yang akan kita bahas? Stay tune! Baiklah, sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan kurikulum vitae singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Dr. Inka Kusumastuti, Magister Biomed, Spesialis Kesehatan Jiwa, merupakan seorang staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Jember yang telah menyelesaikan pendidikan dokter dan profesi dokter di Universitas Gadjah Mada, dilanjutkan dengan program pendidikan dokter spesialis psikiatri di Universitas Udayana. Beliau juga aktif dalam melakukan publikasi jurnal, yang mana salah satunya pada tahun 2021, beliau berhasil mempublikasikan jurnal dengan judul Seksisme dan Sikap Terhadap Pelaporan Kekerasan Seksual pada Anak, Studi Potong Lintang pada Guru di Bali, dipublikasikan di The Journal of Agro-Medicine and Medical Science. Selain itu, beliau juga merupakan seorang penerjemah buku, salah satunya yaitu bukunya Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir pada tahun 2017 dan diterbitkan oleh penerbit Erlangga. Tidak hanya itu, beliau juga aktif dalam menyampaikan makalah pada seminar ilmiah, salah satunya di forum diskusi kasus seksi psikoterapi PDS KJI pada tahun 2020, yang mana judul artikelnya yaitu Laporan Kasus Gangguan Afektif Bipolar Episode Kini Depresi Berat Tanpa Gejala Psikotik. Baiklah, sekarang kita sudah tersambung langsung dengan Dr. Inka. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Dr. Inka. Ya, selamat malam, Laili. Apa kabar? Alhamdulillah, dokter, baik. Bagaimana kabarnya, Dr. Inka? Ya, kabar saya baik. Ya, jadi gini, dokter, kita pada malam hari ini akan membahas tema besarnya, yaitu terkait dengan preventing and getting over burnout syndrome. Nah, menarik dari judul tersebut terkait dengan berbagai permasalahan, kemudian keluh kesah, juga curhatan mahasiswa, baik secara langsung maupun melalui platform media sosial. Seringkali didapatkan kalimat lagi burnout nih, ya kan dokter? Nah, berhubung kata burnout ini saat ini lagi viral atau sedang marak di kalangan mahasiswa ya, khususnya mahasiswa kedokteran, apalagi yang suka sambat ini. Sebenarnya apa sih dokter definisi sesungguhnya dari burnout syndrome? Oke. Ya, jadi mungkin banyak orang ngomong burnout itu kalau ngerasa udah capek banget gitu ya. Itu nggak sepenuhnya salah ya. Jadi memang pengertiannya kalau burnout itu adalah sekumpulan gejala ya, karena burnout syndrome biasanya bilangnya sindrom itu kan sekumpulan gejala. Jadi burnout syndrome ini adalah kumpulan gejala yang muncul biasanya akibat stres terkait kerja, atau mungkin kalau mahasiswa konteksnya ya terkait aktivitas terkait pendidikan yang itu berlangsung kronis atau berlangsung jangka panjang yang biasanya tidak terselesaikan. Jadi komponennya burnout syndrome itu adalah satu, kumpulan gejala, yang kemudian komponen kedua adalah terkait kerja atau terkait pendidikan itu tadi, dan yang ketiga adalah biasanya numpuk nggak terselesaikan. Kira-kira seperti itu. Nah, berdasarkan dari definisi atau mungkin pengertian dari burnout syndrome itu ya dokter ya, kemungkinan apa ya dokter penyebab dari burnout syndrome itu? Kenapa kok bisa sampai akhirnya menumpuk nih jadi kumpulan gejala? Iya ya.
karena tadi komponennya adalah gejala, kemudian ada stres, kemudian ada berkepanjangan gitu ya. Jadi ya bisa jadi gejala itu tadi karena ada stres dan berkepanjangan gitu. Jadi stresnya ini kalau stres itu kan sebenarnya definisinya cukup luas ya sebenarnya. Stres itu kalau per definisi dia sebenarnya segala sesuatu yang menuntut kita itu untuk berubah dan beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang stres itu bagus kalau itu membantu kita beradaptasi dengan baik, tapi kadang-kadang juga kalau itu di luar kapasitas kita, ya itu juga nggak bagus gitu kan. Nah, penyebabnya burnout ini karena dia konteksnya stres itu biasanya penyebabnya ada faktor internal yaitu dari orangnya itu sendiri. Yang kedua adalah faktor eksternal yaitu dari memang lingkungannya gitu. Kalau dari orangnya sendiri biasanya yang bikin seseorang itu jadi mungkin lebih rentan stres adalah misalnya mekanisme coping atau caranya menanggapi masalah gitu misalnya. Jadi kalau mekanisme coping misalnya nih, kalau ada masalah kebiasaannya langsung panikan, itu orangnya pasti lebih gampang ngerasa stresnya gitu misalnya ya. Itu yang contoh internal. Terus faktor internal lainnya misalnya skill ini ya suka nggak suka ya kalau umpamanya misalnya mahasiswa kedokteran gitu untuk kan kita nggak sulit nih kita bakal bisa istilahnya cerdas di segala bidang gitu kan, di segala materi kita bakal ngerti semua 100% kayaknya enggak gitu. Tapi itu terkait sama skill kita kan. Kalau umpamanya kita untuk materi yang ini kita lebih nggak bisa, itu biasanya juga stres kita semakin tinggi gitu. Jadi skill itu mempengaruhi dan bisa berkaitan dengan nanti kita bakal jadi stres atau enggak. Terus habis itu kapasitas kita juga untuk manajemen waktu gitu. Jadi mungkin kalian sebagai mahasiswa kedokteran kan jadwalnya tidak hanya kuliah saja, tapi mungkin ada kepentingan terkait kegiatan kemahasiswaan atau kepentingan terkait keluarga, pacaran mungkin, atau mungkin ada aktivitas-aktivitas lainnya di luar. Itu kalau mamanya tidak di-manage dengan baik, tentu saja kita akan lebih rentan konflik dan konflik tentu saja stresnya lebih tinggi gitu ya. Kemudian selain dari faktor internal itu ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal itu dari lingkungan kita. Lingkungan itu bisa macam-macam. Balik lagi tadi kalian mungkin lingkungan kalian itu ada yang lingkungan kampus misalnya. Lingkungan kampus ini misalnya dari jam kuliahnya panjang misalnya, atau kalau kakak-kakak kalian yang sudah DM atau sudah dokter muda itu misalnya harus jaga sekian jam seperti itu. Jadi beban kerjanya mempengaruhi. Kemudian habis itu beban materinya seberapa banyak, kemudian hubungan interpersonal kalian dengan teman, kalian dengan dosen mungkin, terus habis itu hubungan interpersonal kalian dengan lingkungan yang lain, jadi misalnya lingkungan keluarga atau lingkungan pertemanan, itu juga bisa meresikokan kita kalau itu terjadi terus-menerus dan sering, dan kayak kita nggak punya waktu untuk menyelesaikan itu. Lama-lama ya numpuk dan nggak terselesaikan, ya bisa jadi kita akan burnout seperti itu. Nah dokter, dari dua penyebab itu tadi ya dokter, dari faktor eksternal dan juga internal. Nah dari pengalaman dokter juga menangani pasien dengan burnout syndrome ini, kira-kira yang paling bahaya atau yang paling gawat itu, atau mungkin yang paling banyak ditemui itu kira-kira penyebabnya yang dari mana ya dokter? Dari eksternal kah atau dari internal kah? Jarang sih ya kalau kita mau bilang pasti penyebabnya ini gitu, enggak gitu. Rata-rata emang kombinasi dari berbagai faktor itu yang terjadi gitu. Cuma kalau nanti terkait sama mana yang lebih gampang diatasi atau lebih gampang diberesin, biasanya juga kita pasti mikirnya beresin yang internal dulu gitu, karena kita lebih mudah, tapi lebih memungkinkan untuk mengubah diri kita sendiri daripada mengubah lingkungan kita kan seperti itu. Tapi kalau lebih banyak yang mana itu juga susah ditentukan. Jadi gini ya dokter ya, berarti gimana itu tetap harus bisa berdamai dengan diri sendiri lebih dahulu gitu dokter. Karena yang itu yang paling memungkinkan untuk dilakukan kan. Yang pertama itu dulu, baru nanti kita bisa melihat lingkungan itu dengan lebih jernih, dan mungkin dengan seperti itu jadi kita bisa lebih kontribusi ke lingkungan kita gitu, dan nggak malah melihat lingkungan kita sebagai ini aku stres pokoknya di sini gitu. Mungkin gitu. Iya dokter. Terus untuk gejala dan tandanya mungkin signs dan symptoms
signs dari burnout syndrome ini apa aja ya dokter ya, biar kita ini kayak lebih aware gitu. Oke, ya jadi kalau burnout itu kan kalau menurut salah satu ahli yang merumuskan tentang burnout, yaitu masalah itu ada tiga hal yang menunjukkan burnout. Yang pertama adalah adanya kelelahan emosional dan fisik, kemudian yang kedua ada depersonalisasi, kemudian yang ketiga itu adalah penurunan pencapaian diri gitu. Nah, yang pertama kelelahan emosional dan fisik. Jadi ya keluhan-keluhan yang sering kalian bilang itu. Jadi misalnya aku kok capek, aku capek mental, aku lelah mental, aku kok misalnya biasanya aku kayak gini, kerja kayak gini, aku dulu nggak capek, fisikku nggak capek, sekarang kok bawaannya segini aja udah pengen tidur aja. Itu contoh kelelahan fisik maupun emosional gitu. Kemudian yang kedua adalah depersonalisasi. Depersonalisasi ini artinya kita menyikapi pekerjaan kita itu pure sebagai kerjaan aja, kita nggak ada istilahnya kayak emotional attachment terhadap pekerjaan kita atau kuliah kita gitu. Jadi pokoknya misalnya ada tugas ya udah pokoknya kerjain, misalnya bisa copy paste udah copy paste aja gitu, copy paste-nya nggak sambil mikir gitu, udah tinggal pokoknya kopas nanti begitu dimarahin dosennya baru wah ini gimana ini baru kayak gitu. Jadi kita nggak merasa bahwa kita punya misi dalam kita punya kepentingan, bukan kepentingan ya, tapi kayak kita ada meaningnya gitu, kita punya tujuan, kita punya purpose gitu dalam menyelesaikan pekerjaan kita, tapi lebih kayak ya udah lewat gitu aja. Dan itu biasanya nanti terkait sama hubungan dengan orang-orang sekitarnya itu jadinya sinis gitu, karena ngelihat orang sekitarnya itu udah ini sumber stresku ini gitu. Jadinya apa ya istilahnya kayak untuk membangun teamwork itu biasanya nanti juga jadi susah kalau ada depersonalisasi itu. Kemudian yang terakhir adalah penurunan pencapaian diri. Nah, penurunan pencapaian diri itu kaitannya sama kita ngerasa kok kayaknya aku sudah melakukan berbagai hal tapi kok kayaknya nggak cukup ya, atau sekarang aku ini kayaknya dulu dengan pencapaian segini kok kayaknya udah nggak apa-apa, tapi sekarang kok kayaknya segini ini kayak meaningless gitu, kayak nggak ada maknanya gitu. Jadi ada perasaan bahwa kok saya gagal terus sih mencapai target, atau udah mencapai target tapi kok kayak nggak ada kepuasannya seperti itu. Jadi kalau udah ngerasa kayak gitu mungkin itu sebenarnya udah tanda-tanda burnout. Iya dokter, dari tiga hal itu tadi ya dokter ya. Yang apakah ini harus muncul secara bersamaan atau mungkin salah satu dari itu saja sudah bisa dikatakan kita ingin gangguan dari burnout syndrome? Biasanya sih tiga-tiganya muncul. Cuman mungkin kayaknya yang paling awal muncul tuh biasanya katanya sama depersonalisasi kali ya. Jadi kayak kita ngerasa ya udah pokoknya kerjain aja itu biasanya tanda-tanda awal kita mungkin mulai merasa burnout gitu. Kalau yang udah lelah secara fisik dan habis itu ngerasa kok gagal terus, itu biasanya sudah lebih akhir gitu kita ngerasain itu belakangan. Berarti kalau yang depersonalisasi itu kayak ngelakuin apapun kayak gugur kewajiban aja gitu ya dokter? Ya benar banget, itu istilah yang pas itu gugurin kewajiban aja, itu biasanya kayak gitu. Iya dokter. Kemudian apakah burnout syndrome ini sama dengan stres atau depresi gitu dokter? Atau mungkin stres dan depresi ini tahapan setelah burnout syndrome atau bagaimana dokter? Seperti yang saya bilang tadi beda ya. Jadi kalau stres itu kan dia lebih luas. Stres itu apapun pokoknya yang membuat kita jadi harus melakukan sesuatu gitu, dan berubah gitu. Dan stres ini nggak selalu buruk. Dia bisa kalau stres ini membuat kita jadi beradaptasi dan bertumbuh, namanya eustress. Kalau mamanya stresnya di luar banget kapasitas kita, itu baru namanya distress, dan itu yang bisa menyebabkan kita jadi nggak enak gitu secara atau jadi merugikan kita gitu ya. Tapi kalau depresi itu lebih ke kondisi yang memang kita bilangnya ya, yang memang patologis atau memang kondisi mental yang ada masalah di situ gitu. Dan depresi ini diagnosis klinis, bilangnya diagnosis yang perlu ditangani gitu.
kita bilangnya ada depresi itu kalau ada 3 gejala utama dan 7 gejala lainnya. Ini nggak harus terpenuhi semua, karena nanti ada ringan, sedang, beratnya, itu tergantung berapa gejala yang dipenuhi itu. Jadi 3 gejala utama depresi itu, yang pertama adalah afek yang depresif atau ekspresi mukanya itu yang cenderung pokoknya bawaannya kayak surem aja gitu ya, gampangnya seperti itu. Kemudian ada juga kehilangan minat dan kegembiraan. Jadi misalnya biasanya sebelumnya seneng nonton, terus kalau nonton kok kayaknya biasa aja gitu, kayak flat gitu rasanya. Itu kehilangan minat dan kegembiraan. Terus yang ketiga adalah kehilangan energi lebih gampang capek untuk aktivitas-aktivitas yang dulunya tuh nggak bikin capek gitu. Itu gejala utama depresi. Kemudian ada juga 7 gejala lainnya. 7 gejala lainnya ini ada 4 hal atau 4 pemikiran dan ada 3 gangguan gitu. 4 pemikiran ini, yang pertama adalah pemikiran tentang masa depan tuh yang suram, kayak pesimis, kayak hopeless gitu, kayak nggak ada harapan, kayak ngapain sih aku belajar misalnya, toh belum tentu lulus jadi dokter juga gitu, masuk kedokteran. Kemudian pemikiran yang lain adalah pemikiran bahwa dirinya itu tidak berguna, atau kadang-kadang rendah diri, jadi misalnya sering banding-bandingin sama orang lain kayak gitu. Kemudian pemikiran yang lainnya adalah merasa bersalah terhadap diri sendiri, terhadap orang-orang sekitarnya, terhadap aku harusnya nggak kuliah kayak gini, harusnya nilai aku nggak gini gitu misalnya. Aku ini memang nggak bisa, itu saling terkait ya biasanya. Kemudian ada juga pemikiran untuk menyakiti diri atau untuk udah aku mau mati aja kalau kayak gini, aku nggak kuat. Bagi 4 jenis pemikiran yang biasanya muncul pada depresi. Dan ada juga gangguan gitu. Gangguannya itu biasanya dalam hal konsentrasi yang pertama. Gangguan konsentrasi ini biasanya muncul misalnya, biasanya ngerjain tugas gini sejam selesai, sekarang kok perlu waktu 3 jam, 4 jam, bahkan seharian. Itu menunjukkan adanya gangguan konsentrasi biasanya. Meskipun ngomong masih nyambung, meskipun kuliah masih bisa memperhatiin, tapi kalau mamanya ngerjain tugasnya kok tambah lama, itu mungkin sudah ada gangguan konsentrasi. Kemudian yang kedua adalah gangguan makan. Entah jadi nggak nafsu makan atau berkurang nafsu makannya, atau jadi terlalu banyak makan dan susah ngeremnya. Terus yang ketiga adalah gangguan tidur. Terlalu bersama, terlalu sedikit atau terlalu banyak. Nah kalau mamanya ada di antara itu, nanti itulah yang namanya depresi. Jadi beda ya sama burnout. Jadi maksudnya kalau mamanya stres sama depresi itu nggak selalu terkait sama akademis atau pekerjaan, tapi kalau burnout itu biasanya terkait sama akademis dan pekerjaan juga, dan tanda-tandanya agak mirip-mirip tapi perlu dibedakan karena nanti penanganannya beda. Oh gitu ya dokter ya. Jadi kalau saya simpulkan, kalau burnout syndrome ini lebih ke spesifik gitu ya dokter ya, dengan habit atau mungkin tanggung jawab yang harus mungkin terpaksa dia jalani gitu ya dok. Nggak selalu terpaksa juga sih, kadang-kadang awalnya ikhlas gitu, cuman mungkin kalau ya contoh gampang COVID pas lagi banyak-banyaknya ya, kita misalnya jadi dokter, jadi perawat, jadi tenaga kesehatan, ya awalnya kita kerja di kelas aja, cuman karena situasinya memang too much gitu, ya bisa burnout juga gitu. Oh ya, oke dokter. Nah dokter, ketika kita sudah merasakan bahwa kita telah mendapati atau kita mengalami 3 tanda dan gejala dari burnout syndrome yang tadi dokter sebutkan, sebenarnya apa yang seharusnya kita lakukan dokter? Tindakan apa yang harus kita lakukan di awal supaya burnout ini tidak keterusan atau mungkin tidak bertambah buruk gitu dokter? Ya. Yang pertama tentu saja kita berusaha menangani penyebabnya ya. Jadi kita evaluasi kira-kira kemungkinan kita ngalamin kayak gini nih apa aja sih, dari faktor internal kita apa aja, dari faktor eksternalnya apa aja gitu, dan kita analisis mana nih kita kira-kira yang bisa kita tangani gitu. Balik lagi seperti yang saya bilang tadi, sebaiknya kita mulai dari diri kita sendiri dulu gitu, dan pilih aspek yang sepertinya itu paling temporer dan paling situasional gitu, yang paling gampang ubahnya gitu. Jadi kayak misalnya terkait oh ini kayaknya gara-gara misalnya manajemen waktu saya kurang baik, ya udah beresin dulu manajemen waktunya. Atau misalnya oh ini gara-gara jam tidur saya berantakan, rapiin dulu jam tidurnya gitu. Oh ini gara-gara saya suka nggak konsen, gara-gara misalnya saya makannya nggak teratur, beresin dulu makannya kayak gitu. Ini
lebih baik yang itu dulu gitu yang diberesin. Karena kalau misalnya, ini penyebab masalah yang lainnya adalah karena karakteristik saya yang panikan gitu. Mengubah orang dari panikan jadi nggak panikan itu kan nggak gampang gitu. Lebih gampang kalau kalian ya udah itu tadi, misalnya beresin jam tidurnya, beresin makannya, terus misalnya biasanya berangkat telat-telat gitu, usahakan jangan telat. Seperti itu lebih mudah gitu dibandingkan mengubah karakter personalnya gitu. Nanti kalau mamanya dari diri sendiri kayaknya udah aku sudah berusaha mengubah diriku sendiri gitu, terus habis itu ternyata ada faktor eksternal juga yang mungkin saya bisa intervensi, ya nggak apa-apa, lakukan perubahan untuk faktor-faktor eksternal jadi intervensi itu. Dan tentu saja saat kita mengubah faktor eksternal jangan maksa ya, dan lakukan sesuai kewenangan kita gitu. Jadi kayak misalnya kalian katakanlah mahasiswa atau kalian anggota organisasi gitu, posisi kalian ketua divisi gitu misalnya, ketua divisi sesuatu, terus kalian merasa bahwa salah satu yang aku bikin burnout ini karena organisasi ini kerjanya nggak beres, dan ini aku beresin dulu di divisiku gitu. Jangan misalnya kalian ketua divisi tapi kalian maksa semua divisi yang lain yang selain divisi kalian juga harus berubah gitu. Kalau mamanya kayak gitu kan sama aja, kita nggak ngurangin beban, tapi malah nambahin beban kita di luar yang kapasitas kita bisa ubah gitu, kayaknya malah semakin burnout gitu. Jadi internal dulu prinsipnya, terus untuk eksternalnya kita pilah-pilah mana yang kira-kira kita bisa intervensi. Untuk yang kita nggak bisa intervensi, kita lebih ke ngomong aja ke audiensi dan kayak memberikan usulan, tapi nggak usah nge-push diri kita sendiri untuk harus bisa, ini harus aku beresin gitu, nggak usah. Kira-kira gitu. Oke dokter, kemudian nih dokter, kalau misalkan kita ngerasa itu tadi sudah mendapati 3 tanda dan gejala dari burnout syndrome itu, nah haruskah kita ke terapis untuk menyelesaikan permasalahan kita itu? Mengingatkan dokter, di masyarakat luas ya, mungkin masih sangat tabu ketika berbicara tentang kayak pergi ke terapis, atau mungkin psikolog atau mungkin psikiater. Nah, apakah harus kita menuju ke terapis ketika kita mendapati tanda dan gejala dari burnout syndrome? Kalau untuk anjuran kapan ke terapisnya atau ke psikiater atau ke psikolog itu sebenarnya kapanpun itu kalian boleh ya, dalam arti kalau misalnya kita kan karena kita datang ke profesional itu nggak selalu tujuannya untuk terapi, tapi bisa juga untuk pencegahan gitu. Jadi kalau umpamanya kita mempertimbangkan, ini aku kayaknya berada di situasi yang bisa jadi aku akan burnout, terus kalian nggak ngerti nih gimana ngantisipasinya, boleh aja datang ke profesional untuk didiskusikan bareng, kira-kira apa yang bisa saya lakukan terkait menghadapi situasi ini, apa saja yang mungkin perlu kita antisipasi. Atau kalaupun nggak ke profesional ya mungkin mau dicoba kayak ke mentor dulu gitu, kayak mungkin di situ ada seniornya atau siapa yang sudah lebih pengalaman, bisa juga ditanyain di situ buat membantu mengantisipasi. Atau kalau mungkin ada kayak ini kayaknya aku kok sudah mulai ngerasa agak kelelahan ya, atau aku ngerasa udah mulai kayak nggak ada perasaan gitu untuk ngerjain ini gitu, cuma ngugurin kewajiban aja udah mulai ngerasain kayak gitu, itu juga boleh aja gitu datang, gimana caranya biar biar lebih biar lebih intun lagi, biar lebih bisa seneng lagi gitu sama yang dikerjain, itu juga bisa aja gitu, kita diskusi bareng-bareng gitu, dan kita juga antisipasi gimana caranya biar yang gejala yang tipis-tipis itu nggak berkembang jadi yang parah gitu ya. Tapi kalau mamanya gejalanya berat dan misalnya udah menyebabkan gangguan sehari-hari, kayak misalnya jadi susah tidur, jadi makannya nggak nafsu, atau mungkin bener-bener kalau dalam konteksnya mahasiswa nilainya jadi bener-bener hancur gitu, ya itu wajib ya sebenarnya untuk cari bantuan gitu, jadi biar nggak tambah parah. Dan yang sering bikin kita terapis itu kesel gitu, kadang-kadang orang tuh ngerasa aku kan udah ke terapis gitu, tapi emang nggak, tapi ini memang aku nggak bisa, ya udah gimana gitu. Nah, kita mau nyelesain masalah yang udah numpuk lama itu nggak bisa kalau mamanya diharapkan dengan 1 kali 2 kali datang ke terapis terus habis itu masalahnya langsung beres semua, itu nggak bisa gitu. Karena balik lagi, terapis siapapun itu kan nggak bersama kalian 24 jam, jadi nggak bisa ngontrol kalian
kita bisa ngasih tahu, oh ini yang perlu kalian lakukan dulu gitu. Tapi kan keputusan melakukan itu tetap di diri sendiri gitu. Dan kalau nggak balik rutin, biasanya kan emang enforcement-nya untuk melakukan itu secara rutin kan memang ya minimal gitu. Jadi kalau memang udah bergejala dan berat, udah datang aja gitu ke terapis. Datang aja ke terapis dan datanglah dengan rutin gitu. Jangan kalau mau datang satu kali terus habis gitu beres semua masalah, jangan datang ke terapis, datang ke tukang sulap. Ya karena nggak bisa kita nyelesain masalah kronis ya, burnout ini kan soalnya kita nyelesain masalah kronis dalam satu kali meeting itu memang biasanya nggak bisa. Berarti memang tidak bisa instan ya dokter ya. Kalau memang udah parah, apalagi misalnya datangnya udah parah, bukan dalam rangka antisipasi atau dalam rangka pencegahan gitu ya susah biasanya. Kalau misalkan nih dokter, tadi sudah tidak datang ke terapis, kemudian tidak ada niatan di dalam diri untuk merubah situasi. Lantas kalau burnout syndrome ini dibiarkan berkelanjutan, dampaknya apa sih dokter? Apakah itu akan jadi dampak yang berbahaya? Nanti akan timbul masalah baru atau bagaimana dokter? Atau mungkin bisa sembuh dengan sendirinya tanpa ada usaha gitu dokter? Ya itu tergantung juga ya. Maksudnya kalau misalnya ternyata stresnya bisa dihilangin gitu ya, bisa aja nanti mungkin misalnya sembuh sendiri seiring waktu gitu. Tapi kalau stresnya masih berkelanjutan gitu ya jangan-jangan bisa jatuh jadi depresi gitu. Dan kalau nggak diberesin juga, terus akhirnya malah kita jadi bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, nggak cuma depresi aja, jangan-jangan malah cara berpikir kita itu jadi sangat terganggu. Akhirnya kita jadi parno atau jadi curiga sama semua orang, dan akhirnya kita jadi malah dengar suara-suara yang menyalahkan kita, atau ngerasa dikejar-kejar terus, dan akhirnya malah jadi gangguan jiwa berat. Itu bisa aja gitu. Jadi sebaiknya nggak usah ditunggu sampai berat gitu. Kalau emang ada masalah ya cepet ditanganin aja gitu. Berarti intinya nanti kalau tidak segera diatasi malah menurunkan produktivitas ya dokter ya. Kalau kelanjutan ya gitu bisa tambah parah. Dan khawatirnya nanti malah jadi gitu ya dokter, gangguan kejiwaan yang lebih. Nah dokter, kan tadi sudah menyebutkan tanda dan gejalanya, kemudian di saat kapan kita pergi ke terapis. Nah untuk mencegahnya itu gimana ya dokter, agar kita ini terhindar dari burnout syndrome ini? Tadi kan juga ada sempat dibilang kalau misalkan ke terapis itu nggak hanya pada saat kita mengidap aja, tapi baik juga ketika untuk melakukan pencegahan. Nah biasanya kalau misalkan kita ke terapis nih dokter untuk melakukan pencegahan agar terhindar dari burnout syndrome ini, nah kira-kira apa yang akan kita dapatkan gitu dokter? Atau ya cara-cara untuk mencegah agar tidak sampai ke fase burnout? Balik lagi karena tadi burnout adalah stres kronis, terus habis itu terkait pekerjaan, dan itu terjadi karena faktor internal dan eksternal. Ya mencegahnya biasanya kita lakukan utamanya dengan menguatkan diri sendiri dulu ya, menguatkan diri sendiri dan meminimalkan interferensi dari eksternal gitu ya. Menguatkan diri sendiri ini misalnya kita benar-benar rutin nih melatih cara coping kita yang baik. Misalnya kalau nyelesain masalah itu dianalisis, terus habis gitu dibikin sistematik, option penyelesaiannya ini kayak gitu. Kadang kita ada yang otomatis bisa karena pengalaman hidup kita membiasakan kita untuk kayak gitu. Tapi kalau kita nggak terbiasa melatih diri kayak gitu, mungkin itulah salah satu fungsinya terapis gitu, untuk membantu gini loh caranya gitu, ngajarin kayak gitu. Kemudian hal lain yang perlu kita tahu adalah kita perlu kenal karakteristik kita perlu tahu stres kayak gini nih yang bikin aku stres banget, stres kayak gini yang aku kayaknya lebih bisa tanggung gitu. Jadi biar kalau kita mau masuk ke suatu situasi dan kita punya pilihan untuk masuk atau nggak masuk, atau kita bisa memilih situasi mana yang mau kita masukin, ya kita pilihan bisa kita tanggung gitu. Jangan asal aku mau memberikan tantangan, udah aku mau ambil aja situasi yang nggak pernah aku coba gitu. Ya nggak apa-apa, punya mindset menghadapi tantangan itu bagus gitu. Tapi tantangannya juga lihat-lihat gitu, jangan tantangan yang benar-benar kita nggak tahu dan ujung-ujungnya malah kita bikin kita trauma karena nggak bisa nyelesain tantangan itu kan gitu. Kemudian
kita juga hal lain adalah meningkatkan koneksi interpersonal ya, dan memperbaiki pola komunikasi gitu. Karena dengan kita komunikasinya baik, biasanya orang juga lebih mudah memahami kita sehingga konflik lebih sedikit dan nggak bikin kita gampang stres juga gitu. Terus kita juga memahami cara komunikasi orang itu juga penting gitu. Jadinya kita bisa bicara dengan bahasa mereka dan lebih nyambung gitu ya. Kemudian jadwal artinya kayak misalnya kadang-kadang kan anak muda itu ambisius nih, pinginnya semua dicobain gitu, tapi ya lihat lihat kemampuan kita itu. Kalau umpamanya kayaknya ini udah penuh jadwalnya, ya udah nggak usah sok-sokan bisa kok nggak usah kayak gitu dalam rangka ingin heroik gitu mungkin ya, atau biar kelihatan bisa gitu, nggak usah segitunya. Tetap pertimbangkan kemampuannya gitu. Nah itu kalau yang terkait dari diri sendiri ya. Nah kalau yang dari luar terkait faktor dari luar, salah satu yang kita lakukan untuk meminimalkan dampak situasi eksternal ke kita adalah kita taking regular break dari kerjaan kita gitu. Jadi kayak beberapa waktu sekali ya udah break aja dulu, bener-bener yang kayak dibilangin detox itu ya. Jadi misalnya katakanlah pas weekend itu kita udah sekian jam nggak usah buka HP, atau kita pakai HP itu untuk keperluan lain yang kita seneng gitu. Jadi ada periode yang kita tuh nggak terpengaruh sama beban kerja gitu. Kemudian balik lagi itu juga dari pilihan kita milih. Kalau mamanya kita kayaknya berada di situasi yang saya sensitif nih sama situasi seperti ini gitu ya, emang kadang-kadang kita kurangin kontak nggak apa-apa gitu, kurangin kontak untuk misalnya datangnya sementara dikurangin dulu, atau mungkin kita pilih-pilih lagi gitu yang mana yang timing yang kita terlibat dan mana yang enggak, seperti itu. Terus saat lingkungan itu memberikan kita stres gitu, kita usahain jangan terlalu mudah untuk ambil personal gitu. Jadi ambil saat kita dikasih feedback misalnya, ambil feedback yang kira-kira menyasar perilaku kita, bukan karakter kita. Jadi misalnya kamu kerjaannya nggak beres ini gara-gara kamu overthinking, gara-gara kamu tuh orangnya nggak kompeten gitu. Minta jelasin gitu, misalnya nggak kompetennya tuh kayak gimana, harusnya gimana kayak gitu. Jadi biar kalian bisa membuat perbaikan yang real gitu. Dan misalnya nih biar kita nggak terlalu terpengaruh juga sama lingkungan luar itu, kita menyikapi sesuai konteksnya. Jadi dalam arti misalnya ada teman kita yang bilang kamu kok kerjanya gini, ya kalian musuhan sama dia urusan kerjaan aja gitu. Jangan kalau udah di luar kerjaan masih tetap itu tuh dia nggak suka sama aku gitu lah. Itu kan udah nggak relevan, udah nggak sesuai konteksnya lagi, karena yang dibahas kemarin kan tentang kerjaan sebenarnya. Kira-kira kayak gitu. Tadi juga sempat Dr. Intu bilang ya, kalau misalkan anak muda ini suka kayak ambisius, semuanya pengen diambil, semuanya pengen dilakuin. Nah kadang itu memang sampai kapasitas diri kita itu kita nggak tahu batasnya sampai di mana. Hingga akhirnya yang beban pekerjaan over the limit gitu, over limit. Nah ada nggak sih dokter tips ya, atau kadang itu suka sungkan atau mungkin enak jika menolak dari tawaran teman atau mungkin tawaran dari kakak tingkat mungkin ya, kayak misalkan gini deh gitu. Sebenarnya kita ini tahu kalau misalkan kayaknya kalau aku ambil itu kayaknya aku bakal mampu deh, kayaknya aku nanti bisa berangkat nih. Gimana dokter caranya untuk mengatasi sebagian dari kita yang memiliki sukaan itu kadang kan juga bisa jadi bumerang ya dokter, ya bagi diri kita sendiri. Kalau konteksnya kayak gitu sebenarnya saya ada tips praktisnya itu adalah bikinlah jadwal harian, dan bikin jadwal itu sedetail-detailnya dan catat tertulis gitu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah kalau misalnya kerjain ini dong gitu, kalian bisa estimasi gitu, bilang bahwa itu kerjaannya itu ya, aku kayaknya kalau umpamanya ngerjain itu aku akan butuh waktu segini.
dan di jadwalku sekarang kayak gini, yang kosong, yang ada space kosong sekian jam ini. Jadi mungkin aku akan bisa ngerjain itu, tapi selesainya tanggal segini, gimana gitu. Kalian lebih bisa nego gitu kalau kalian mencatat dengan teliti gitu, dan dan apa ya, istilahnya bisa kalian tunjukin gitu. Jadi kita nggak harus selalu jadi orang yang frontal yang bilang nggak bisa ya kamu, nggak bisa, nggak, tapi tunjukkan bahwa kita itu kalau bilang nggak bisa atau kita nggak wis gitu, ada argumennya gitu. Dan orang juga dengan kita punya kayak gitu, orang jadi tahu what to expect gitu. Jadi kalau mereka kayaknya nggak apa-apa segini kayaknya, sampai hari ini kayaknya masih bisa gitu. Oh ya udah, kitanya juga tahu bahwa kalau umpamanya mereka ngerecokin sebelum hari itu, sebelum tanggal yang kita bilang kita bisa itu, kita artinya nggak usah merasa bersalah kalau belum selesai gitu, karena emang kita nggak janjiin tanggal sebelumnya itu gitu. Kurang lebih itu sih salah satu yang bisa kita terapkan. Jadi bukan sekedar iya atau enggak, tapi gimana kalian melatih diri untuk punya argumen yang sistematis itu tadi. Untuk punya argumen yang sistematis untuk menjelaskan, saya bisa, saya nggak bisa, kayak gitu sih. Ya, jadi menolaknya dengan cara negosiasi ya dokter ya, dan biar yang memberikan tawaran itu memilih gitu ya dokter. Dan juga ngasih pilihan kepada mereka yang ngasih tugas gitu, misalkan. Ya dokter, nah untuk kiranya itu ya dokter ya terkait penjelasan dari burnout syndrome ini. Nah, dari saya kiranya cukup nih dokter atas segala informasi dan juga inputnya pada sesi sharing-sharing kali ini. Nah, sebagai penutup nih dokter, kira-kira ada nggak sih dokter tips yang manjur, yang top care gitu ya kiranya untuk menjaga agar mental kita ini tetap sehat dan juga tetap still in good condition gitu dokter. Terutama untuk mahasiswa dan khususnya mahasiswa kedokteran yang seringkali mengeluh burnout gitu dokter. Hiduplah teratur. Ya, hidup teratur. Jadi untuk hal-hal yang bisa kalian bikin teraturkan gitu. Karena kalau dengan dengan adanya ada yang teratur itu, ada sebagian hidup kita yang teratur itu, yang pertama lebih sedikit gitu hal-hal yang harus kita antisipasi dibanding kalau kita sepanjang hari hidup kita tuh random gitu. Jadi sepanjang hari kita harus mengantisipasi kerandoman gitu, mengantisipasi hal-hal terduga. Tapi kalau hidup kita teratur, lebih sedikit yang perlu kita antisipasi, sehingga istilahnya yang udah teratur tuh udah tinggal jalan aja, kita punya energi lebih untuk mengantisipasi hal-hal nggak terduga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau hidup kita hal tertentu yang bisa aku teratur, kita punya sense of control gitu. Kalau dengan kita merasa punya sense of control, kita lebih pede menjalani hidup. Dan misalnya kayak tadi mau nego itu pun kita nggak helpless banget, karena ya itu tadi kita punya gitu bahwa hidupku tuh kayak gini, bisa match nggak ke situ gitu. Tapi kalau umpamanya kita nggak punya dasar, ya tadi kita nggak punya argumen gitu, dan kita jadinya ngerasa sepanjang hari nggak punya kontrol, akhirnya kita jadi nggak pede. Misalnya nggak pede kan, ya udahlah, ininya paketannya sama overthinking, sama mudah diintervensi sama orang, sama nggak bisa nolak, sama udah akhirnya semua dikerjain sendiri. Itu kan biasanya paketannya kayak gitu. Iya benar, kayak gitu paketnya. Ya baik, terima kasih banyak Dr. Indra atas input, informasi, juga ilmunya yang telah diberikan pada kita malam hari ini. Semoga segala sesuatu yang kita dapat hari ini bisa diserap dengan baik, diaplikasikan agar bisa memanage kesehatan mental kita ini dengan lebih baik dan bisa hidup teratur, itu tadi ya yang paling penting. Ya, kalau konteksnya mahasiswa kedokteran, kompetensi untuk self care itu ada loh di SKDI. Jadi harus, kalau mamanya kalian nggak bisa ngerawat diri sendiri, kompeten jadi dokter kalian, jangan salah. Nggak cuma ngurusin pasien aja gitu, yang dibilang dokter kompeten itu. Ya berarti gitu selamatkan diri sendiri dulu ya dokter ya, yang dokter itu kan bilang. Ya baik. Kira-kira itu perbincangan kita pada Birama episode 2 tentang preventing and getting over burnout syndrome.
Semoga segala sesuatunya bisa kita terima dengan baik dan kita serap juga diaplikasikan supaya ilmu yang kita dapatkan pada hari ini tidak sia-sia dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita berikutnya. Dan karena sudah sampai di akhir podcast, izinkan saya untuk menutup Birama episode 2 kali ini bersama SRCR dan Dr. Ica. SRCR, kreatif, inovatif, and competitive. Selamat malam dan sampai jumpa di podcast berikutnya.